Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mata Lentera. Di kesempatan di hari ini, saya akan memberikan tutorial terbaru tentang cara cepat untuk mengejar durasi 4.000 jam tayang YouTube. Dan di sini saya juga akan membahas tentang cara untuk mengembangkan akun YouTube pemula. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembahasannya, silakan support di channel Mata Lentera dengan cara like, share, komen, dan subscribe supaya channel Mata Lentera makin berkembang. Nah, khususnya buat teman-teman yang mau ikutan bergabung di jalur hijau atau grup W4, silakan link ada di deskripsi video. Oke, kita next lanjut untuk pembahasan tutorialnya. Nah, teman-teman, di sini sebelum saya membahas tutorial dari 4.000 jam tayang, di sini saya akan membahas tentang cara untuk mengembangkan akun YouTube buat YouTuber pemula. Ya, di sini buat para YouTuber pemula, silakan untuk disimak baik-baik. Nah, di sini ada yang kita harus pahami tentang yang pertama atau poin yang pertama, yaitu konten menarik ya. Diutamakan buat teman-teman mengupload video itu harus konten yang bermakna atau menarik ya, teman-teman. Jadi kalau seumpamanya dimaksudkan menarik, itu bisa ada kata makna, bisa diartikan dengan kata menghibur ya, seperti itu. Nah, supaya teman-teman itu atau viewers itu betah ke tempat konten kita, jadi harus semaksimal mungkin, yaitu teman-teman itu harus membuat konten menarik ya, seperti itu buat teman-teman ya. Yang pertama itu membuat konten itu benar-benar harus yang menarik, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk yang kedua atau poin keduanya, yaitu judul. Ini apa yang dimaksud judul? Judul yaitu judul video teman-teman ya. Judulnya itu harus sesuai konten di dalam konten video ya, atau tema videonya itu harus benar-benar sama ya, harus benar-benar sama dengan judul videonya ya, teman-teman. Jangan sampai judul video dalam konten itu tidak sama, itu sama saja menyesatkan ya, teman-teman. Seperti itu, harus benar-benar sama dari judul video dan tema video di dalamnya ya, seperti itu. Nah, yang kedua, lanjutlah ke deskripsi. Nah, apa yang dimaksud dengan deskripsi? Deskripsi itu adalah keterangan video atau tema kita ya. Nah, teman-teman itu harus memasukkan deskripsinya sesuai dari kata judul, dari isi dalam konten videonya ya. Seperti itu. Harus benar-benar sama ya, teman-teman. Nah, setelah itu tag ya. Tag ini bisa dikatakan dengan kata kunci ya. Kata kunci video atau kata kunci judul di dalam tema videonya teman-teman ya, seperti itu. Umpamanya di sini judulnya saya itu mengejar 4.000 jam tayang YouTube. Nah, di deskripsinya juga sama, di situ diartikan dan dijelaskan ya. Setelah itu nanti tagnya juga dijelaskan ya, seperti itu. Tagnya di situ umpamanya di sini judulnya 4.000 jam tayang, berarti tagnya 4.000 jam tayang. Langsung di sini cara cepat untuk mengejar 4.000 jam tayang, seperti itu. Jadi di sini tuh menjalur dengan tagnya ya, seperti itu. Nah, kalau seumpamanya sudah ya, sudah memahami tentang judul, deskripsi, dan tag, silakan teman-teman itu lanjut ke poin 3 atau ke nomor 3. Yang ke nomor 3 di sini adalah thumbnail. Ya. Nah, kalau dibahasakan thumbnail itu tampilan ya, tampilan layar video kita. Nah, jadi kita membuat thumbnail itu benar-benar yang menarik ya, teman-teman. Jangan asal-asalan. Jangan membuat thumbnail itu secara otomatis dari pihak YouTube ya, teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengedit tampilan layar itu, tampilan layar dalam video itu harus benar-benar yang menarik. Seperti ada tanda panah atau ada lingkaran warna merah atau warna hijau dikombinasikan dengan apa supaya nanti itu penonton itu bisa penasaran melihat dalam thumbnail itu. Jadi nanti akan penasaran melihat konten-konten kita isinya apa sih gitu. Seperti itu. Jadi thumbnail itu sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman untuk viewer itu memancing masuk dalam tontonan video kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau seumpamanya udah poin 1, 2, dan 3 sudah memahami ya. Kalau yang belum paham silakan nanti diulang lagi ya. Intinya pembahasan dari saya gitu. Nah, kita lanjut ke poin 4. Poin 4 di sini ada konsisten ya. Apa sih yang dimaksud dengan konsisten? Konsisten itu buat teman-teman, upload video itu
harus pokoknya itu jangan sampai kita tidak upload video ya. Yang diminimumkan yaitu 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Kalau bisa 2 hari sekali ya, jangan sampai 1 minggu gitu ya. Kalau seumpamanya buat akun-akun youtuber pemula itu kan kadang tidak apa namanya, tidak mengerti ya dalam tentang asal-asalan kan kita membuat konten YouTube gitu kan. Nah, di sini harus kita mempelajari, harus benar-benar konsisten ya. Konsisten dalam video, konsisten dalam upload video seperti itu ya. Di sini. Ini adalah poin yang keempat. Ini kadang YouTuber pemula ini menyepelekan masalah tentang upload video di sini nih. Ya, poin keempat harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau seumpamanya tidak konsisten, nanti otomatis viewer itu akan hilang ya tersendirinya buat teman-teman. Jadi nanti ini nggak konsisten nggak konsisten gitu kan. Jadi viewer itu akan menghilang gitu. Tadinya sudah direkomendasikan dari pihak YouTube gitu ke channel kita, tapi kita itu nggak ada aturan, nggak konsisten dalam upload video, nanti otomatis penonton pun akan hilang lagi gitu, susah untuk direkomendasikan dari YouTube lagi gitu ya. Maka dari itu harus benar-benar konsisten. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada poin kelima yang kita harus diperhatikan. Ini adalah interaksi. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi penonton ya. Bila ada yang berkomentar ya di dalam video teman-teman, jangan sampai diabaikan. Ini kunci utamanya. Ini sama saja ada penonton ya, ada yang penonton itu memberikan masukan ya. Ini sama saja penonton ada orang bertamu ke tempat rumahnya kita ya, sudah disuguhi sama kita tapi sama kita tidak ditanya seperti itu ya, nggak dijawab pertanyaannya. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Ini buat khusus para YouTuber pemula ya, buat para YouTuber pemula. Ingat, kalau ada komentar seperti apapun, balas kalau umpamanya ada waktu ya, seperti itu. Jadi interaksi penonton gitu ya, harus saling menjawab gitu di dalam itu. Supaya apa? Supaya nanti tali persaudaraan kita itu kalau dibahasakan orang gaulnya tidak putus guys. Seperti itu ya buat teman-teman. Jadi kita saling berinteraksi lah kepada penonton gitu. Jangan acuh tak acuh seperti itu ya. Kan banyak orang yang tidak membalas komentarnya gitu kan. Gitu. Nah, di sini poin ke-6 kita harus memperhatikan di dalam poin ke-6 atau ke nomor 6 ya. Nah, di sini ada nomor 6 yaitu jadwal publik. Apa sih yang dimaksud dengan jadwal publik? Jadwal publik itu buat teman-teman harus tahu penjadwalan publikasi konten video kita. Misalkan di sini ada kan di dalam YouTube Studio tersebut, kita harus bisa memahami ya di dalam isi YouTube Studio itu ada di analistik ya. Di analistik yaitu ada yang diartikan dengan audience ya. Nah, di situ kita harus mempelajari ya. Di situ harus kita pelajari tentang audience. Audience apa sih? Audience itu intinya tontonan yang paling sering ditonton ketika ramai gitu ya. Jadi penonton itu kita upload video itu di mana sih titiknya penonton itu masuk paling ramai di channelnya kita seperti itu ya, di videonya kita seperti itu buat teman-teman. Jadi kita itu jadwalan publik itu benar-benar harus teratur ya, harus melihat dari analistik dulu, dari YouTube Studio masuk langsung di situ ada di analistik masuk ke audience. Kita lihat di situ jadwal yang paling ramai tontonan itu di hari apa dan jam berapa, di situ udah kelihatan ya teman-teman. Usahakan harus benar-benar rutin ya buat teman-teman, jangan sampai kita itu upload video ya tapi kita asal-asalan nggak tahu waktu gitu ya. Jangan seperti itu ya buat teman-teman. Mau upload video di saat orang tidur gitu ya. Kita channel pemula, jadi susah ya buat teman-teman gitu. Jadi susah kalau umpamanya buat channel pemula salah-salan di saat orang pada tidur kita upload video gitu ya. Otomatis penontonnya susah untuk melihat gitu kan. Orang lagi tidur kita ngupload video gitu kan. Seperti itu buat teman-teman. Jadi inilah ada 6 poin inilah ya teman-teman. Ada 6 poin inilah. Kalau supamanya bisa saya kasih tambah poin yaitu kolaborasi.
Nah, di sini ada poin collab. Apa yang dimaksud dengan collab? Kolaborasi itu teman-teman berkolaborasi atau intinya tukar viewers gitu ya. Tukar viewers dengan channel lain seperti itu buat teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman itu berkolaborasi dengan teman lain gitu ya, channel lain seperti itu. Supaya apa? Dari channel orang lain itu, channel A belum tahu kan tentang channel B gitu ya. Nanti tukar-tukaran nih, dari channel B juga tidak tahu tentang channel A, kita kenalkan sama ini. Jadi kalau sumpahnya udah saling kenal, nanti akan selalu berkunjung, kita pun akan mengembangkan akun kita. Ini namanya berkolaborasi buat teman-teman. Jadi di sini ada poin 7 yang kita harus perhatikan untuk para YouTuber pemula. Seperti itu ya. Yang pertama, di sini kontennya menarik, kedua, judul, deskripsi, dan teks atau SEO ya. Nah, di sini ada thumbnail, ada konsisten, ada interaksi dalam penonton, ada jadwal publik ya, jadwal publik gitu. Ini harus kita terapkan. Jangan asal-asalan buat teman-teman ya. Inilah racikan utama buat para YouTuber pemula. Seperti itu, supaya channel kita itu berkembang teman-teman. Dalam waktu 1 bulan, teman-teman konten original, pokoknya saya yakin channel teman-teman akan naik. Yang penting tetap konsisten dalam 7 poin seperti ini, atau kita ambil poin ke intinya 6 poinnya ya, dari 1 sampai 6 poin. Dalam waktu 1 bulan berturut-turut teman-teman mengikuti aturan seperti ini, mudah-mudahan channel teman-teman itu akan berkembang. Begitu ya. Silakan buat teman-teman, intinya diajari, dipelajari, dan jangan sampai hanya untuk disimak, tapi harus benar-benar untuk diajari ya buat teman-teman, diterapkan gitu ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman membangun channel itu tidak sia-sia ya, seperti itu. Nah, kita lanjut teman-teman, untuk pembahasan masalah tentang cara untuk mengejar 4000 jam tayang YouTube. Nah, yang pertama, teman-teman, di sini ya, teman-teman itu harus menggunakan akun cadangan ketika akan push video ya. Push apa namanya? Misalkan saya akan push nih ya, Mata Lentera. Akan push Mata Lentera ya. Saya di sini menggunakan akun cadangan ya, teman-teman. Gitu. Akun cadangan itu benar-benar akun yang benar-benar aktif ya. Harus menggunakan channel akun cadangan itu yang aktif, jangan sampai yang tidak aktif. Nanti kalau umpamanya tidak aktif, cuma baru bikin akun cadangan langsung dipergunakan, otomatis nanti ya nggak akan masuk jam tayangnya gitu ya. Masuk paling cuma 1% atau 2% teman-teman. Kalau nggak percaya silakan ya. Pasti banyak orang YouTuber pemula yang mengeluh tentang saya udah ngepush jam tayang tapi nggak masuk. Yang ngepushnya salah, dia nggak tahu push untuk jam tayang gitu kan. Seperti itu. Makanya kalau umpamanya untuk push jam tayang itu harus benar-benar hati-hati, kan kita harus benar-benar pahami ya. Harus benar-benar kita itu menggunakan akun cadangan yang aktif kayak gitu. Jangan asal-asalan. Yang dimaksud aktif itu apa? Pokoknya membikin akun cadangan supaya aktif itu kita diamkan akun tersebut, intinya akun cadangan tersebut 3 hari ya, 4 hari baru kita gunakan akun cadangan tersebut. Dalam diartikan, tapi jangan hanya untuk didiamkan saja, harus untuk berinteraksi, menonton video-video orang lain, seperti itu teman-teman. Setelah sudah 3 hari, 4 hari baru kita gunakan untuk push jam tayangnya kita, supaya tidak drop gitu ya. Nah, setelah itu akun cadangan juga di situ harus mempunyai video minimum 3 ya teman-teman. Harus mempunyai minimum 3 dalam satu channel cadangan, seperti itu ya. Durasi minimum 1 menit atau membuat umpamanya 30 detik gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sudah masuk dalam kategori akun cadangan aktif ya buat teman-teman, seperti itu. Nah, caranya seperti apa sih untuk push jam tayang? Setelah itu, di sini kita akan push jam tayangnya, misalkan di sini Mata Lentera ya. Nah, di sini kita akan tonton videonya punya Bang YouTube OS dulu ya, seperti ini. Nah, anggaplah di sini saya itu udah nonton videonya Bang YouTube OS dengan durasi full ya. Nah, seperti ini. Kalau sumpahnya sudah nonton durasi full, teman-teman, di sini kita masuk juga lihat di sini, dicari di bawahnya itu ada channel-channelnya kita tidak gitu. Kalau umpamanya tidak, di sini
Kita cari dulu di bawah. Kan nggak ada nih. Nah, ini ada ya. Kalau umpamanya ada, kita tonton seperti ini buat teman-teman. Tapi tonton usahakan jangan cuma satu kali ya. Jangan satu kali punya orang lain itu langsung setelah itu eh, kita tonton videonya kita langsung, jangan ya. Harus minimum itu 3 ya teman-teman. 2 atau 3. Kalau nggak 2, 3 nonton punya orang lain, baru nonton ke punya kita gitu ya. Seperti itu. Jadi 1 banding 3 ya teman-teman. Ini semacam upload video. Memang ini upload video ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti itu biar tidak bocor untuk apa namanya, kita push jam tayangnya seperti itu ya teman-teman. Nah setelah sudah ya teman-teman, oh ya misalkan nih di sini teman-teman nggak menemukan videonya, di sini teman-teman itu menggunakan ya, menggunakan otomatis itu judul video, jangan menggunakan seperti apa namanya, kayak umpamanya di sini Mata Lentera ya, nama channel, jangan menggunakan nama channel ya. Kalau bisa judul videonya teman-teman itu apa yang akan di-push jam tayangnya. Nah, setelah itu nanti dimasuk di dalam penelusuran tersebut judul videonya. Kalau tidak masuk, ditambahkan di akhirannya itu yaitu umpamanya channelnya Mata Lentera. Seperti itu ya, teman-teman. Jangan menggunakan nama channel kita. Kalau umpamanya lupa nggak masalah, tapi harus diingat-ingat dulu ya sebelum kita push jam tayang, seperti itu buat teman-teman. Jadi kita udah ada persiapan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau seumpamanya sudah, nanti di situ teman-teman itu tinggal tontonlah video-videonya kita seperti itu. Usahakan teman-teman juga mempunyai durasi itu yang panjang. Kalau bisa sih sampai 2 atau 3 jam ya, teman-teman. Jadi kita jangan durasi yang pendek, 4 menit, 3 menit. Lah lama termasuknya teman-teman. Kalau umpamanya mau push jam tayang seperti itu. Tapi kalau umpamanya durasinya sampai 3 jam atau 2 jam, otomatis kita lebih cepat dan lebih besar untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube, seperti itu buat teman-teman. Mudah-mudahan tutorial dari saya bisa bermanfaat buat para YouTuber pemula. Dan bila ada kekurangan dan kelebihan dari kata saya dalam tutorial saya mohon maaf, karena manusia itu apa namanya, tempatnya orang yang bersalah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan konten yang diberikan dari saya itu bisa bermanfaat. Dan saya tidak akan henti-hentinya untuk mengingatkan buat teman-teman itu stop beli jam tayang. Jam tayang YouTube, stop beli subscriber YouTube, stop beli viewers YouTube. Oke? Kita mencari dengan sendirinya juga bisa, buat apa kita membeli? Yang ada nanti mati suri. Begitu ya teman-teman. Bila ingin YouTube kalian ingin berkembang lebih cepat lagi, silakan teman-teman bisa bergabung di grup W4 atau jalur hijau ya teman-teman. Silakan, link ada di deskripsi video. Di situ juga ada grup VIP ya teman-teman. Di situ kalau umpamanya mau masuk di dalam grup VIP, syarat intinya gratis, tidak ada pungutan biaya apapun ya buat teman-teman. Mari kita sukses bersama Mata Lentera. Oke. Terima kasih. Di next videonya kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.